Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pengendalian Mutu Teknologi Hasil Pertanian 2019. Saya Iksan Mustalifah, NIM H3119027 akan menyampaikan mengenai acara 1 dan 2. Untuk acara 1 dengan judul deskripsi produk dengan tujuan mahasiswa mampu mendeskripsikan produk melalui identitas, bahan baku, cara konsumsi, dan cara penyimpanan. Deskripsi produk adalah informasi penting mengenai berbagai kelebihan dari produk yang kita jual, mulai dari bahan, warna, ukuran, dan lain-lain. Produk yang digunakan pada kelompok 3 yaitu cookies coklat. Pada praktikum kali ini, kami memilih cookies coklat dari Good Time. Good Time adalah produk makanan keluaran PT Arnold. Good Time merupakan produk makanan ringan dengan taburan coklat butir. Salah satu varian Good Time adalah Good Time Coklat Cookies atau cookies coklat. Cookies ini berwarna coklat dengan rasa yang gurih dan manis dengan tekstur yang renyah. Good Time juga memiliki bentuk bulat dengan butiran coklat di atasnya. Komposisi yang ada pada produk cookies Good Time yaitu tepung terigu, coklat chips, gula, lemak roti, antioksidan, buttermilk, coklat bubuk, whey bubuk, pengembang, sirup, fruktosa, garam, telur, perisa sintetik, dan pengemulsi nabati. Cara konsumsi Good Time cookies coklat yaitu per kemasan sejumlah 4 dengan takaran per serving yaitu energi total 90 kilokalori, energi dari lemak 35 kilokalori, lemak total 4 gram, lemak trans tidak ada, lemak jenuh 2,5 gram, kolesterol 0 mg, protein 1 gram, karbohidrat 13 gram, serat pangan 1 gram, gula 5 gram, natrium 80 gram, dan takaran saji sebanyak 19 gram. Sedangkan untuk cara penyimpanan produk Good Time sesuai dengan yang tertera pada kemasannya yaitu simpan di tempat yang sejuk dan kering. Untuk acara 2 yaitu sifat dan faktor penentu produk dengan tujuan mahasiswa mampu mengetahui atribut mutu dari produk yang telah ditentukan dan mampu mengetahui atribut mutu produk yang paling berpengaruh dari produk yang telah ditentukan. Atribut mutu umum merupakan atribut yang paling mudah untuk dinilai atau menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk. Atribut mutu umum terdiri dari atribut mutu intrinsik dan atribut mutu ekstrinsik. Atribut kemasan cookies coklat merupakan salah satu atribut yang paling diperhatikan, yaitu ukuran, merek, bentuk, warna, dan sertifikasi. Atribut mutu cookies coklat menurut pandangan konsumen yaitu rasa, warna, dan tekstur. Adapun faktor penentu produk merupakan faktor yang menentukan kualitas atau mutu suatu produk dan dapat juga menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli produk tersebut. Aku Alif dan Nurul Hidayah akan menjelaskan tentang acara 3 yaitu stasiun pengendalian mutu. Nah teman-teman, untuk tahu stasiun pengendalian itu apa? Nah kita tuh harus tahu pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah suatu aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, pentingnya stasiun pengendalian itu berhubungan dengan kualitas mutu produk. Pentingnya itu diantaranya sebagai langkah pengendalian untuk mencegah atau menghilangkan bahaya pada suatu produk. Jadi, jika proses ini berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan produk yang sesuai dengan fungsinya, sifatnya, atau kondisi yang diinginkan oleh konsumen. Tujuan dari stasiun pengendalian ini yaitu untuk mengawasi agar produk yang dihasilkan itu dapat sesuai standar, sehingga produk yang dihasilkan itu dapat sesuai harapan konsumen dan dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Nah, sekarang aku mau nunjukin beberapa tahapan dari proses pembuatan cookies. Stasiun pengendaliannya itu ada pada tahap pemilihan bahan. Pada tahapan pemilihan bahan ini dikatakan krusial karena jika ingin menghasilkan cookies yang sesuai kita inginkan, itu kita harus memilih bahan-bahan yang sesuai dan juga tentunya kualitasnya baik. Pertama, jika kita ingin membuat cookies yang agak melebar bentuknya,
itu kita harus menggunakan butter. Butter itu akan membuat adonan lebih cair ketika dipanggang. Berbeda dengan sifat margarin yang mungkin kalau pada adonan itu akan memberikan sifat yang jauh lebih padat. Jadi kalau dipanggang itu cookies tidak akan melebar gitu adonannya, tidak akan mengembang, sehingga ketika kita menggunakan margarin itu cookies cenderung tetap bentuknya mungkin agak sedikit mengembang tapi tidak melebar. Kalau kita menggunakan butter atau mentega itu adonan cookiesnya akan menjadi lebih pipih. Dengan brown sugar itu akan menghasilkan flavor yang khas dan juga rasa yang lebih enak gitu daripada gula biasa. Kesimpulan dari acara 3 ini, stasiun pengendalian mutu merupakan kegiatan perencanaan pengendalian mutu. Stasiun pengendalian mutu dalam suatu proses terletak dalam tujuan proses tersebut. Dikatakan berhasil jika parameter berakhirnya proses tersebut terpenuhi. Faktor yang mempengaruhi pembuatan cookies yaitu terletak pada formula adonan. Jadi kita itu harus membuat formula adonan yang tepat, meliputi jenis bahan dan juga jumlah bahan yang digunakan. Nama saya Prilia Dorista Putri, NIM H3119009. Di sini saya akan menjelaskan acara 4 pengendalian mutu, yaitu diagram Ishikawa. Pertama, pengertian. Diagram Ishikawa adalah alat umum yang digunakan untuk analisis sebab akibat, untuk mengidentifikasi saling sebab secara kompleks dari suatu masalah atau peristiwa tertentu. Kemudian fungsi. Fungsi diagram Ishikawa yaitu untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Kemudian yang ketiga yaitu langkah pembuatan. Langkah pembuatan diagram Ishikawa yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua membuat bagan faktor penyebab, yang ketiga identifikasi akar masalah, dan yang keempat yaitu rekomendasi dan implementasi. Kemudian faktor penyebab penyimpangan pada diagram Ishikawa yaitu ada 5. Yang pertama lingkungan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga metode, yang keempat bahan baku, dan yang kelima mesin. Selanjutnya diagram Ishikawa cookies coklat. Diagram Ishikawa penyimpangan cookies coklat yaitu ada 2, karena gosong dan karena cookies coklat keras. Yang pertama karena gosong, yaitu disebabkan oleh tenaga kerja, di mana pekerja lalai, kurangnya ketelitian, tidak fokus, kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, tidak kompeten, dan kurangnya pelatihan. Kemudian mesin yaitu pemanggangan terlalu lama, yang kedua pengaturan suhu tidak tepat, suhu oven terlalu tinggi, kemudian setting waktu yang tidak tepat. Untuk bahan baku yaitu pemilihan gula yang kurang tepat. Kemudian untuk metodenya, takaran bahan tidak sesuai, kemudian penggunaan gula yang terlalu banyak, dan suhu kurang tepat. Yang kedua, diagram Ishikawa penyimpangan cookies coklat keras disebabkan oleh tenaga kerja, yaitu pekerja lalai, ketelitian yang kurang, tidak fokus, kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, tidak kompeten, dan kurangnya pelatihan. Kemudian mesin yaitu pengaturan kecepatan yang tidak tepat, pengadukan terlalu cepat, pemanggangan terlalu lama, setting waktu yang tidak tepat, pengaturan suhu yang tidak tepat, yaitu suhu oven terlalu rendah. Kemudian metode yaitu komposisi bahan kurang tepat, pengadukan kurang tepat, adonan kurang homogen, dan suhu kurang tepat. Untuk bahan baku yaitu pemilihan tepung yang kurang tepat. Perkenalkan, nama saya Sania Alfiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan terkait. Peraturan terkait pada suatu produk pangan merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan keamanan pangan dan pengendalian mutu dari produk pangan.
keamanan pangan olahan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari segala bentuk produk pangan yang merugikan atau membahayakan kesehatan. Standarisasi merupakan tatanan atau petunjuk kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Standar mutu adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Sistem standarisasi yang digunakan setiap negara berbeda, namun kini telah mengacu pada satu hukum internasional agar lebih seragam. Contoh standar mutu pangan internasional diantaranya yaitu ada SPS atau Standar Sanitary and Phytosanitary, lalu ada FDA atau Food Drug Administration, lalu ada FAO atau Food and Agriculture Organization of United Nations, lalu ada Codex Alimentarius, dan ada USDA atau United States Department of Agriculture. Di Indonesia sendiri, standar mutu pangan yang digunakan adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah NKRI. Nah, produk pangan dari kelompok kami yaitu cookies coklat. Cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang potongannya bertekstur padat. Adonan cookies sederhananya dibuat dari mentega, tepung, dan gula. Syarat mutu cookies yang digunakan merupakan syarat mutu yang berlaku secara umum di Indonesia berdasarkan SNI. Standar mutu cookies berdasarkan SNI memiliki kandungan kalori per 100 gram minimal sebanyak 400 gram, kandungan air maksimal sebanyak 5%, kandungan protein minimal sebanyak 9%, kandungan lemak minimal sebanyak 9,5%, kandungan karbohidrat minimal sebanyak 7%, kandungan abu maksimal sebanyak 1,5%, serat kasar maksimal sebanyak 0,5%, tidak mengandung logam berbahaya, memiliki bau dan rasa yang normal atau tidak tengik, dan memiliki warna yang normal. Pada prinsipnya, penerapan SNI adalah sukarela. Para pihak yang ingin menerapkan SNI dipersilakan menjadikan SNI sebagai rujukan dalam kegiatan atau proses yang dilakukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.